Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya jelaskan mengenai implementation view ya, tentang mockup. Jadi implementation view ini uh, sering dipakai di software development, digunakan untuk memberikan gambaran kepada user bagaimana sistem ini nanti bekerja, bagaimana apa saja proses yang bisa dikerjakan oleh sistem, siapa saja yang terlibat di sistem, kemudian aksi apa saja yang bisa dilakukan, yang muncul ketika ini di tabel atau formnya diklik, dan lain sebagainya ya. Jadi mockup itu adalah visualisasi dari konsep desain. Kalau sebelumnya kita pelajari mengenai model, konsep model, nah ini kita pelajari mengenai konsep desain. Nah, mockup itu biasanya berhubungan dengan user interface. Kalau mungkin yang sudah belajar mengenai HCI ya, Human Computer Interaction, di situ ada UI, User Interface. Nah, langsung saja nanti saya pakai tool yaitu Balsamiq. Jadi silahkan aja nanti di download kemudian diinstal, dan nanti juga saya berikan link downloadnya juga di e-learning ya. Silahkan kalau mau dipakai, di download. Oke, langsung saja saya buka Balsamiq Mockup. Jadi konsepnya mockup ini kita buat sketsa dari aplikasi. Kita buat sketsa dari aplikasi, bagaimana bentuk aplikasi, nanti tampilannya seperti apa, kira-kira warnanya seperti apa. Nah, itu kita bisa menggunakan mockup ini. Nah, harusnya mockup ini juga bisa dipakai untuk simulasi ya, untuk pemodelan simulasi sistem gitu. Itu juga bisa menggunakan mockup, terutama yang sistem informasi ya. Kalau untuk sistem bakar dan lain sebagainya itu nggak bisa. Oke, saya coba tunjukkan project yang saya buat, kemudian nanti saya tambahkan beberapa lembar ya. Jadi saya ingin menunjukkan dulu yang aplikasi yang sudah jadi. Jadi mockup itu ya seperti ini. Nah, ini ada gambar, ada, ini saya buat semacam booking tiket yang ada di Cinema 21 misalkan. Nah, ini saya bikin Cinema 22. Di sini ada halaman web, kemudian ada gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini adalah aset yang sudah saya import, kemudian saya masukkan aja. Jadi nanti kalau punya aset atau gambar itu bisa ditempel aja ya. Terus background ini juga bisa diganti. Jadi disesuaikan aja kebutuhannya. Kemudian di sini ada tulisan-tulisan. Nah, ini juga bisa langsung di apa ya, tambah ya. Nanti ada teks ini. Nah, ini tinggal nulis dalam bentuk label atau dalam bentuk combo box atau menu bar, lain-lain ya. Ini icon-icon juga saya ambil dari aset. Jadi ini aset-aset yang sudah saya tambahkan dan tersedia otomatis di Balsamiq. Misal di Big, nah ini dia otomatis di Balsamiq ya, jadi nggak perlu lagi import. Nah, yang saya import itu hanya aset-aset yang berupa gambar. Nah, ini misal logo-logo, kemudian gambar, foto, nah itu saya import. Karena di Balsamiq, nah ini nggak ada. Kalau untuk form, untuk icon, untuk layout, nah ini sudah ada sih. Ini layout, markup, iOS, kalau gambar iPhone juga bisa, container, ini ada browser. Nah, ini udah disediakan ya, kita tinggal pakai aja. Dan gambarnya pun ini defaultnya hanya abu-abu sama putih ya. Kalau kita mau effort lebih
banyak, ini bisa kita warnai sendiri. Oke, untuk mengimport aset itu kita bisa pakai menu project ini, kemudian import, kemudian import aset. Nah, ini kita bisa pilih file apa aja. Saya sarankan sih berupa JPG atau JPEG atau PNG ya. Kalau PNG lebih bagus karena nanti kalau ada logo misalkan backgroundnya itu nggak muncul di sini. Oke, itu untuk aset. Nah, coba saya jalankan. Jadi di sebelah kanan ini ada tombol full screen presentation. Nah, ini gambaran mockup yang saya buat. Jadi kurang lebih ada menu-menu yang kalau misal saya klik, ini ada warna merah-merah ya, itu menu yang bisa diklik. Nah, misal Cinema ini untuk homepage, Movies ini untuk breakdown, promosi ini untuk melihat promo. Jadi ini cukup interaktif untuk menggambarkan aplikasi yang mau kita buat. Nah, ini kita bisa klik nanti kalau misalkan sudah. Nah, ini my point. Jadi ini bisa kita pakai ya untuk demo aplikasi yang belum jadi aplikasinya. Oke, balik lagi ke home misalkan. Saya mau pesan tiket misalkan di Warkop DKI Reborn. Kebetulan ini aja yang saya buat link. Nah, gimana cara bikin link ini nanti saya coba demokan di bawah ya. Kemudian di sini ada deskripsinya. Kemudian misal saya mau booking tiket di tanggal sekian, jam sekian. Nah, saya mau booking tiket di A5 dan A6. Kalau yang lainnya ini saya belum buat linknya ya. Saya belum buat halamannya, jadi nggak bisa diklik. Oke, saya pilih next. Kemudian, nah di sini ada check out. Kemudian di sini ada payment method misalkan. Nah, ini ada bank transfer. Pilih bank BCA. Kemudian booking. Udah jadi. Nah, nanti untuk slide-slide berikutnya misalkan ini ada SMS konfirmasi. Saya buat dalam versi mobile. Jadi misal kalau sudah pesan itu nanti akan muncul notifikasi SMS. Ini untuk pesanan ya. Nah, ini pembayaran yang sudah diterima nanti juga muncul notifikasi. Nah, itu sih gambarannya. Mockup itu digunakan untuk presentasi ketika aplikasinya itu belum jadi. Jadi dengan mockup ini kita bisa sebagai developer ya, itu lebih mudah sih. Nanti kita tunjukkan aja mockup seperti ini. Bapak Ibu, ini adalah tampilan mockup aplikasi yang akan nanti dibuat. Apakah warnanya sudah cocok? Apakah tampilannya sudah cocok? Nah, itu langsung ditanggapi ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot harus ngoding ini itu, tapi hasilnya ternyata nggak sesuai dengan keinginan user. Nah, mockup ini sebagai alternatif itu. Oke, saya coba buat baru. Di sebelah sini yang paling bawah misalkan saya pilih new mockup. Nah, tampilan awalnya sih putih biasa ya. Kemudian saya mau buat dalam bentuk misalkan kontainer browser ya. Browser ini ada http cinema22.co.id ya. Nah, ini gambaran browser kita bisa drag. Oke, nah di sini kita bisa tentukan aja mau kita isi apa gitu. Bisa kita kasih bottom atau kita mau kasih form misalkan. Formnya kok gini ya.
ini apa ini? Oh, semacam select table gitu ya. Oke lah, ini contoh aja ya. Group name ini form select food atau ini deh, menu makanan deh. Oke, ini untuk tambahan gitu ya. Nah, ini saya masukkan di sini send front. Oke, ini juga saya taruh front. Oh, nggak bisa ikut ya. Nah, misalkan seperti ini, ketika button ini diklik, nanti akan muncul ke menu mana ya? Payment mungkin ya. Di Guest, sorry. Di Guest atau Payment Guest. Di Guest aja ya. Oke, jadi kita harus apal ini apa aja. Kalau perlu ini kita namai ya tadi ya. Misal ini rename menu pesanan, menu makanan ya. Nah, nanti di menu makanan ketika diklik bottom nanti akan muncul halaman guest. Nah, gimana cara memunculkannya? Jadi klik kanan aja, kemudian custom properties. Oh, sorry. Atau klik properties. Nah, ini. Jadi klik kanan properties ya. Kemudian di bawah ini ada link. Nah, link ini kita pilih di mana tadi mau ditujukan. Misalkan di guest ya. Oke, berarti bottom ini ketika diklik nanti ngarahnya ke guest. Oke, kita coba preview. Nah, ketika ini muncul ya, yang warna merah berarti dia ada linknya. Kita klik bottom, nah dia muncul halaman guestnya. Payment, bank transfer, BCA, booking summary dan seterusnya ada. Jadi tinggal disesuaikan aja mau ngelink kemana, link ini kemana dan seterusnya. Kalau mau tampilan mobile ini juga bisa sih, tampilan handphone ya. Jadi di iOS ini, Android nggak ada ya. Nggak ada. Banyak sih pilihannya, nanti tinggal dicari aja. Kalau memang nggak ketemu ya import aset. Saya sarankan asetnya yang dalam bentuk PNG, jadi nanti nggak ada background yang tampil ini. Oke, misal iPhone lah. Nah, ini nanti iPhone ini isinya apa, misalkan teks, ucapan selamat atau apa. Terima kasih sudah memesan tiket pada website kami. Kunjungan Anda kami nantikan kembali. Oke, kurang lebih seperti ini sih. Kurang bagus, mungkin pakai label biasa kali ya. Memesan tiket. Oh, label nggak bisa di enter pakai line text. Ini juga nggak bisa. List ini beda.
apa ya kemarin ya, teks biasa mungkin. Nah ini, oke, loh ini ternyata bisa ya. Nah kalau mau dibesarin itu juga bisa. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi silakan didesain sesuai dengan kebutuhan sistem yang mau dibuat. Itu tentang mockup. Jadi nanti aplikasinya Balsamiq ini saya kasih di e-learning. Udah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.